Penatua, tepat ketika Seng Busi dan yang lainnya sedang menuju keluarga Ye, seseorang segera melaporkan berita besar tentang keluarga Ye. Tetua Agung, keluarga Seng telah membawa orang kembali untuk membunuh. Setelah melihat ini, tetua tertua dari keluarga Ye segera memanggil semua orang di keluarga Ye untuk menjaga halaman depan. Seng Busi dan Demon Mountain Ghost Lao dan yang lainnya tiba dan mulai bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, mereka pernah bertengkar sekali, dan masing-masing sudah lama diliputi amarah. Jadi begitu mereka bertemu, mereka terlibat pertarungan sengit. Putri Iblis, ikuti Ji Yun ke kolam suci untuk menemukan Tuan Chen. Hantu Gunung Iblis berkata dengan keras kepada Bai Qian. Bai Qian mengangguk dan membawa Ji Yun menuju halaman belakang keluarga Ye. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka pergi ke kolam suci. Tetua keluarga Ye meraung dengan marah. Semua orang di keluarga Ye memblokir Bai Qian dan Ji Yun. Tapi Iblis San Guilao dan Luo Shouhai terus membuka jalan bagi mereka berdua. Pertarungan berpindah dari halaman depan ke halaman belakang, dan akhirnya berpindah ke lokasi kolam suci. Ada fluktuasi kekuatan spiritual di mana-mana, serta teriakan kematian, teriakan, dan erangan, sehingga seluruh kota Ye dapat mendengarnya dengan jelas. Para biksu terus meninggal, termasuk orang-orang dari keluarga Ye dan orang-orang dari keluarga Seng. Meskipun Ye Liancheng tidak ada di sini, tetua tertua dari keluarga Ye dan beberapa tetua lainnya masih dapat mendukungnya. Terutama tetua hantu Gunung Iblis, yang langsung dirawat oleh tetua tertua dari keluarga Ye sendirian. Karena tetua tertua dari keluarga Ye dapat melihat bahwa hantu Gunung Iblis selalu yang terkuat di sini. Dan Luo Shouhai, yang kekuatannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, tidak dapat dibayangi. Jika bukan karena dua orang ini, keluarga Seng sendiri akan segera dikalahkan jika mereka bertarung dengan keluarga Ye. Keluarkan perintah untuk melindungi kota dengan cepat. Cepat! Tetua tertua dari keluarga Ye mundur dengan mantap di depan tetua hantu Gunung Iblis, dan berteriak tanpa daya. Ye Liancheng tidak ada di sini, dan Ye Feng ada di ruangan gelap, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang hanya dia yang bisa memberi perintah. Diiringi kembang api yang terang, ia membubung ke langit dan kemudian meledak di udara. Separuh langit langsung berubah menjadi merah. Orang-orang di Ye Cheng semuanya melihat ke langit, dan kemudian bergegas menuju keluarga Ye dengan senjata di tangan. Keluarga Ye memiliki status dan prestise absolut di kota Ye, jika tidak, seluruh kota tidak akan dapat melakukan hal yang sama dengan keluarga Ye. Penamaan rumah. Sekarang setelah perintah perlindungan kota dikeluarkan, semua orang di Ye Cheng harus bangkit untuk melindungi kota. Dari segala arah, kerumunan gelap terus berdatangan menuju keluarga Ye. Meskipun kekuatan orang-orang ini berbeda-beda, dan tidak ada biksu yang terlalu kuat, ada begitu banyak orang di sisi lain, dan kegelapan menyelimuti. Ya, jika orang-orang dari Ye Cheng ini bergegas masuk ke rumah Ye, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wajah Seng Busi langsung berubah jelek. Luo Shouhai dan penatua hantu Gunung Iblis juga mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa keluarga Ye benar-benar dapat memobilisasi seluruh kota Ye. Ini terlalu keterlaluan. Semua anggota keluarga Seng harus mematuhi perintah dan mengatur formasi. Orang-orang ini tidak boleh terburu-buru masuk ke dalam keluarga Ye. Seng Busi meraung, mengeluarkan jimat itu terlebih dahulu dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Melihat ini, anggota keluarga Seng lainnya juga mulai membentuk formasi. Mereka harus mengisolasi seluruh keluarga Ye dengan formasi. Awalnya, tidak ada keuntungan bertarung dengan keluarga Ye, tapi dengan tambahan orang-orang seperti Ye Cheng, tidak akan ada ketegangan. Segera, seluruh keluarga Ye dikelilingi oleh sinar cahaya. Beberapa biksu bergegas ke depan formasi dan bergegas masuk ke dalam formasi, mereka langsung terlempar oleh kekuatan yang kuat. Seng Busi meminta semua orang di keluarga Seng untuk membentuk formasi, yang langsung merugikan mereka. Karena formasi sebesar itu harus dipelihara oleh seseorang, dan harus terus diperbaiki. Ada begitu banyak orang di luar yang menyerang formasi ini. Bahkan jika mereka tidak menyerang pusat formasi, mereka mungkin akan menghancurkannya dengan sangat cepat. Seng Busi harus mengizinkan sebagian dari keluarga Seng menjaga formasi agar tidak hancur. Sekarang seluruh adegan didukung oleh Luo Shouhai, Mo San Guilao dan Bai Qian. Pasukan Ye Cheng terus-menerus menyerang formasi,
Seng Jiayue dan Seng Jiahui mengambil bagian dari keluarga Seng dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Jimat diusir satu demi satu oleh keluarga Seng. Namun meski begitu, mereka tidak bisa menahan pemboman semua orang. Retakan mulai terlihat pada perisai di sekitar formasi, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama hingga formasi tersebut benar-benar runtuh. Ayah, aku tidak tahan lagi. Seng Jiayue berteriak keras kepada Seng Busi. Aku harus bertahan bahkan sampai mati. Seng Busi tidak bisa melarikan diri sama sekali dan berteriak ke arah Seng Jiayue. Tapi semakin banyak orang di keluarga Seng yang sekarat. Penatua hantu gunung iblis dan yang lainnya juga direcoki oleh para tetua keluarga Ye. Melihat formasi akan runtuh dan semua orang di keluarga Seng dan hantu gunung iblis akan mati di sini, tiba-tiba awan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit dan berkumpul di sini. Ada sambaran petir yang menembus awan hitam. Seluruh kota Ye diselimuti kegelapan. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang berhenti dan menatap kosong ke langit. Apa yang sedang terjadi di sini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lei Jieyun, apakah seseorang akan menerobos? Seng Busi melirik awan hitam di langit dan berkata dengan kebingungan di wajahnya. Bagaimana mungkin ada orang yang menerobos saat ini? Hanya ada sedikit orang yang menerobos dalam pertempuran. Dan mereka semua ada di sini, dan mereka tidak melihat tanda-tanda terobosan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka diam-diam memandangi awan guntur di langit. Suasana menindas di awan guntur membuat semua orang tidak berani bertindak gegabah. Awan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Mungkinkah tuannya menerobos alam kesengsaraan dan menjadi biksu alam Mahayana? Tetua Agung merasa bahwa aura awan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Seharusnya disebabkan oleh terobosan biksu tingkat tinggi awan guntur. Awan kesengsaraan guntur ini akan memiliki kekuatan berbeda tergantung pada ukuran terobosannya. Selain itu, ada banyak beku yang tidak dapat memicu bencana petir ketika mereka menerobos. Diiringi suara keras, badai petir turun dan menghantam kolam suci dengan keras. Air di kolam suci tiba-tiba tampak terbelah dengan keras. Melihat bencana guntur melanda kolam suci, Tetua Agung langsung menjadi bersemangat. Hahaha, yang membuat terobosan adalah kepala keluarga, yang membuat terobosan adalah kepala rumah, tak heran jika kepala rumah sudah. Dia belum keluar dari kolam suci. Petik 2. Setelah menerobos ke alam Mahayana, menurutku tidak ada orang di seluruh wilayah selatan yang berani menjadi musuh keluarga Ye kita. Tetua yang hebat itu tertawa gembira. Anggota keluarga Ye lainnya juga mengangkat tangan dan berteriak. Seng Busi dan yang lainnya mengerutkan kening, wajah mereka penuh kekhawatiran. Jika benar Ye Liancheng telah menerobos ke alam Mahayana, maka tak seorang pun di keluarga Seng, termasuk hantu gunung iblis yang lama, akan mampu bertahan. Anda harus tahu bahwa alam setelah melampaui kesengsaraan semakin sulit untuk dilintasi, tetapi setiap kali Anda melintasi alam besar, kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Ya, sekarang mereka bergabung dan sementara Ye Liancheng masih menerobos, masih ada kemungkinan untuk keluar. Ketika mereka benar-benar naik menjadi abadi, para beku biasa ini akan menjadi seperti semut. Inilah sebabnya mengapa banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih untuk menjadi abadi. Apa yang harus kita lakukan? Luo Shouhai mengerutkan kening dan menatap gunung iblis Guilao dan Baiqian. Tapi setelah Ye Liancheng menerobos, mereka mencoba melarikan diri, tapi itu hampir mustahil. Iblis San Guilao dan Baiqian juga mengerutkan kening. Chen Ping belum ditemukan. Jika Ye Liancheng juga berada di kolam suci, Chen Ping mungkin dalam bahaya. Awan kesengsaraan guntur ini milik Tuan Chen. Tuan Chen pasti telah membuat terobosan. Ji Yun menatap awan guntur di langit dan berkata perlahan. Bagaimana kamu tahu? Luo Shouhai tercengang. Intuisi, saya telah mengikuti Tuan Chen begitu lama, dan saya merasa Tuan Chen menyebabkan awan petir ini. Ji Yun adalah orang yang paling mereka kenal mengikuti Chen Ping. Ketika Ji Yun mengatakan itu adalah intuisi, semua orang berhenti berbicara, lagi pula, intuisi tidak meyakinkan. Dasar kolam suci. Seluruh tubuh Chen Ping diselimuti cahaya putih, seperti cahaya suci. Aura putih dalam jumlah besar mulai mengalir keluar dari tubuh Chen Ping. Badai petir menghantam Chen Ping dengan keras dan langsung diblokir oleh aura putih. Nafas semacam ini persis dengan nafas di batu pembangun langit, yang telah diserap ke dalam tubuh Chen Ping.
Saat nafas terus mengalir keluar, permukaan air di kolam suci seakan mendidih, bergulung dan mengeluarkan gelembung. Air mata, Seng Busi dan yang lainnya juga bersorak, terutama Bai Qian, yang benar-benar meneteskan air mata karena kegembiraan. Kemudian, air di kolam suci meledak dan berubah menjadi anak panah air yang melesat ke segala arah. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang mundur. Lalu terjadilah ledakan. Sesosok keluar dari air dan terbang langsung keluar dari kolam suci. Selamat datang di Tuan. Setelah melihat ini, sesepuh agung segera berlutut dan menyembah. Anggota keluarga Ye lainnya juga berlutut dan beribadah. Tapi Seng Busi dan yang lainnya hanya menatap sosok yang bergegas keluar. Saat sosok itu perlahan melayang di udara, Seng Busi dan yang lainnya melihat kemunculannya dengan jelas. Tuan Chen, ini Tuan Chen. Ji Yun meraung gembira. Bai Qian sudah memiliki perasaan terhadap Chen Ping saat ini. Jika dia bisa, dia akan memberikan nyawanya untuk Chen Ping. Dan Chen Ping melayang di udara, dengan cahaya putih memancar ke sekeliling tubuhnya, seperti dewa yang datang ke dunia. Bencana guntur melanda Chen Ping satu demi satu, tetapi tubuh Chen Ping tetap tidak bergerak. Nafas di batu pengolah langit memang berbeda dengan energi spiritual. Ketika Chen Ping membuat terobosan, aura kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Chen Ping dapat dengan mudah menahan kesengsaraan guntur tanpa usaha apapun. Melihat pemandangan di depannya, tetua tertua dari keluarga Ye tercengang. Anggota keluarga Ye lainnya juga bodoh. Bagaimana mungkin untuk menerobos dari alam kesengsaraan tingkat pertama ke tingkat kedua dan menarik awan guntur dan bencana yang begitu kuat? Selain itu, kesengsaraan guntur yang begitu kuat tidak dapat menggerakkan Chen Ping sama sekali, seolah-olah itu membuat gatal. Anda harus tahu bahwa paksaan yang ditimbulkan oleh awan petir tadi tak tertahankan bagi banyak orang, apalagi bencana petir yang menimpa mereka silih berganti. Semua orang di keluarga Ye tampak tercengang, menatap kosong ke arah Chen Ping di udara. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di mana kepala mereka? Tepat ketika semua orang di keluarga Ye tercengang, Chen Ping telah dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Chen Ping, yang dipromosikan ke alam kesengsaraan Daodu tingkat kedua, mengalami perubahan yang jelas dalam auranya. Chen Ping memandang dengan dingin ke arah keluarga Ye di bawah dan berteriak dengan marah, "Pemimpin keluargamu telah dieksekusi olehku, apakah kamu masih ingin melawan? Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun." Kata-kata Chen Ping seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang di keluarga Ye. "Kamu membunuh kepala keluarga? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Mata tetua tertua dari keluarga Ye penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Kepala kami adalah seorang pria yang telah mengatasi kesengsaraan. Bagaimana mungkin Anda, seorang biksu agung tingkat 9, dapat membunuh master alam kesengsaraan tingkat pertama? Anda berbohong, benarkah?" Chen Ping tersenyum dingin dan meraihnya dengan santai. "Ayo." Air di kolam terus mengalir seperti puting beliung, dan tak lama kemudian kedua tubuh Ye Liancheng dibawa keluar. Ada hisapan yang sangat besar, dan bahkan air di kolam suci pun tersapu. Ketika dua bagian tubuh Ye Liancheng ditempatkan di depan semua orang di keluarga Ye, semua orang di keluarga Ye tercengang. Secercah harapan terakhir di hati mereka telah hilang. Ye Liancheng memang dibunuh oleh Chen Ping. Tetua agung itu duduk di tanah dengan putus asa. Anggota keluarga Ye lainnya juga kehilangan niat untuk melawan dalam sekejap. Melihat ini, semua orang menundukkan kepala, senyuman muncul di wajah Chen Ping, dan kemudian dia melihat keluar keluarga Ye. Di luar keluarga Ye, ribuan biksu sedang menunggu untuk segera masuk ke keluarga Ye dan mengusir Seng Busi dan yang lainnya. "Cepat kembali, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Nada suara Chen Ping sangat tajam, dan setiap kata seperti guntur, menyebabkan semua orang di Ye Cheng terkejut. Selain itu, Chen Ping memiliki aura misterius yang mengalir di sekelilingnya, sehingga para biksu di Ye Cheng menoleh ke arahnya dan lari.